Assalamualaikum sobat dan sahabat tani dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sahli sadri wa yasili amri wal data milisani yapul boleh hama badu. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Sahabat tani, dalam kesempatan ini Mr. Wes akan berbagi ya, masih dalam konsep pengolahan lahan ya. Jadi baik lahan perkebunan atau pertanian itu harus diolah secara seksama gitu kan. Karena lahan atau tanah itu sebagai media tanam ya. Yang mana kalau di bangunan itu diibaratkan pondasi yang mana tempat berpijaknya akar tanaman ya. Nah, sudah barang tentu ya, akar tanaman itu sebagai dapurnya di dalam tumbuhan, karena dia sebagai pengolah ya, pengolah nutrisi, pengolah oksigen dari stiomata ke batang, kemudian naik lagi ke daun, ke buah. Maka hal yang sangat penting di dalam pertanian itu adalah bagaimana kita mempersiapkan lahan untuk kita tanami supaya subur ya. Karena kesuburan itu tentu tidak serta-merta datang dan tumbuh dengan sendirinya. Karena petani itu harus mampu merekayasa, artinya merekayasa tanah yang keras, tanah yang tidak subur menjadi subur. Namun dalam satu hal atau dalam catatan saya bahwa tanah yang mampu subur dan bisa membangun mikroorganisme lokal atau mol, yaitu tanah yang poros dan gembur. Artinya apa? Tanah itu ya digemburkan dulu ya. Karena kalau tanah itu poros ya, itu banyak rongga-rongga yang mengandung oksigen ya, gitu kan ya. Minimal kedalaman 20 cm lah gitu kan ya, kedalaman 20 cm, sehingga ketika kita siram tanah itu bisa menyerap, menyimpan air ya, kemudian bisa mengatur suhu kelembaban, sehingga apabila kita menyemai kemudian menanam, akar itu akan tumbuh secara cepat. Karena apa? Tidak terhimpit, tidak terjepit oleh tanah itu sendiri ya. Selain kita campur dengan pupuk-pupuk organik lainnya. Secara logikanya gini, kalau di tanah yang keras mau dikasih pupuk organik ya, kalau tidak tercampur tanah itu tidak akan bisa terjadi pelapukan. Tapi kalau tanah yang poros ya, mau kasih kayu, mau kasih dedaunan sama batangnya, itu cepat sekali itu menjadi kompos ya. Karena apa? Di situ tertutup, kemudian tumbuhnya mikroorganisme yang bisa menjadi pembenah tanah gitu kan ya. Apalagi tanah itu dikasih mikroorganisme lokal ya, yang bisa ngambil dari humus bambu ya di kedalaman 10 cm, itu namanya tanah topsoil ya. Ketika kita campurkan ke lahan yang kita olah, kemudian kita kasih mol, kemudian kita kasih EM4, kemudian kita kasih molase, maka disitulah akan terjadi pertumbuhan mikroba-mikroba yang membantu menyuburkan tanah atau menggemburkan tanah dengan sendirinya ya. Sebab kalau kita tidak mengandalkan, tidak memelihara mikroorganisme ya penyubur tanah, karena di tanah itu
suka ada bakteri penyakit gitu kan ya. Nah, sehingga kenapa akarnya menjadi kena fusarium ya, karena bakteri-bakteri negatif yang memakan akar. Nah, bisa terlihat ya, tanaman yang subur itu menggambarkan akar yang bagus ya. Contoh, ini tanaman cabai saya ya, ini udah puluhan kali ngambil ya, satu batang ya bisa jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Kemudian di ketinggian sekitar 2 meter ya. Kita hanya menanam sampai dia tumbuh ya, kita sirami gitu kan. Kesananya dibiarkan saja para sobat, gak pernah dipupuk. Karena apa? Di media tanahnya itu emang sudah dibangun poros, kemudian dicampur eh, kompos, baik sekam bakar ya, karena sekam bakar itu bisa mengandung silika ya, bisa menyimpan, mengatur kelembaban air gitu kan ya. Sebab orang para petani terkadang dia tidak tahu limbahnya itu dibuang, padahal tanaman yang baik itu ya dipupuk dari tanaman itu sendiri ya, gitu kan. Jadi hal yang sebenarnya hal yang sangat mudah sekali ya para sobat dan sahabat. Nah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi ya bagaimana menghadapi permasalahan di tanah yang keras. Sebab tanah yang keras itu gini ya para sahabat ya, ketika dia kurang air, karena tanah keras itu akibat penyatuan unsur tanah ya, yang tidak bisa dipisahkan, padat ya. Kemudian kalau kekurangan air itu bukan gembur para sobat ya, tapi dia belah ya, atau bertelak ya. Kalau di Jawa Barat itu bertelak gitu kan. Nah, belah-belah seperti ini nih para sobat ya. Nah, ini kan nggak mungkin ya nih bisa menyimpan air, sedangkan di sininya keras, di sininya bertelak ya. Ketika ada hujan kemudian kita sirami, dia akan turun ke bawah, bukan tersimpan gitu kan ya. Sehingga percuma saja disirami gitu kan ya. Karena apa? Karena airnya itu lari ke bawah, ke sela-sela tanah yang belah. Nah, dalam kesempatan ini ya, saya akan merekondisi suatu alat yang ringan dan mudah yang tidak terpakai ya. Contoh, para sobat itu sering melihat ya skop-skop yang sudah pendek dibuang begitu saja, padahal bisa dimanfaatkan ya. Kita rekondisi menjadi cangkul, karena skop itu bahannya dari baja ya, gitu kan. Dia punya kekerasan, punya ketajaman ya. Kemudian ya tentu saya membuatnya tidak seperti cangkul biasa ya, tapi dibuat supaya mudah menancap dan menggemburkan, dibuat segitiga sama sisi ya. Kalau cangkul biasanya kotak kayak begini, ini begini ya. Nah, jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, yang belum subscribe dulu ya. Kemudian apabila video ini bermanfaat, tolong bantu subscribe, share dan bagikan. Bisa di IG para sobat, bisa di Facebook para sobat, bisa di TikTok para sobat, sehingga para sobat juga memberikan inspirasi terhadap sahabat tani yang lain ya. Karena saya rasa senusantara ini tanahnya berbeda-beda gitu kan ya. Karena apa ya, saya merasa bersyukur, alhamdulillah saya mampu memiliki keahlian keterampilan di ngelas ya, sehingga saya bisa berbagi membuat alat-alat pertanian yang cukup sederhana dan mudah-mudahan ada manfaat gitu kan ya, sehingga bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sahabat tani dan kebun ya, sehingga bisa meningkatkan daya penanaman gitu kan ya, kemudian menghasilkan tanaman-tanaman yang subur.
Karena pada dasarnya gini ya para sahabat tani ya, bahwa manusia itu harus memiliki sumber daya ya, artinya sumber daya dan upaya. Kita sudah memiliki daya, kekuatan, ada tenaga, ada tangan, ada kaki ya, tapi tidak bersumber. Nah, sumber di sini adalah sumber pemikiran. Nah, yang perspektif, yang bisa berpikir, berinovatif sehingga bisa menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Nah, kalau sudah manusia itu memiliki sumber daya, pasti ujung-ujungnya memiliki sumber keuangan dari hasil kemampuannya, kreatifnya, dia cara berpikir. Baik para sahabat tani ya, kita akan bahas masalah cangkul rekondisi, cangkul segitiga sama sisi dari scoop yang tidak terpakai. Nah, caranya begini para sahabat tani ya, cukup mudah sekali ya. Nah, cangkulnya seperti ini. Nah, ini bagian bawah ya, saya tutup ya supaya tidak menyimpan tanah ya, dilas ya. Kemudian ini menjadikan kekuatan ya, menjadikan kekuatan sebagai tulang ya. Ini saya pakai las listrik ya, gitu kan ya. Kemudian bentuknya dibuat seperti ini. Jadi kita ambil 30 derajat kita potong, 30 derajat kita potong ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau kita lihat, kemudian biasa tangkainya ya, ini kita pakai pipa lah yang gampang ya, yang nggak usah ribet-ribet gitu kan, bisa gonta-ganti tangkai ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya para sahabat tani. Saya cuman ini kasih penguat ya, ini pakai siku 2,5 kali 2,5 ya, karena ini kan lekuk ya, presan ya. Kemudian lasannya full ya, karena kita akan menghadapi tanah-tanah yang keras. Nah, kelebihan cangkul ini selain menghadapi tanah yang keras juga memudahkan untuk membuat lubang tanam ya, karena dengan sudut ininya. Baik para sahabat ya, kita praktekkan saja ya, dengan cangkul yang saya rekondisi dari ini dari skop ya. Nah, ini ya para sobat ya. Nah, bedanya ya, kalau cangkul biasa ini penampangnya dia langsung, kalau ini kan dia di sudut 35 derajat ya. Apa sih kelebihannya? Ya jelas ini lebih menancap daripada penampang yang lebar gitu kan ya. Nah, jadi hasilnya itu hancur seperti ini para sobat tani ya. Nah, yang dikatakan tanah poros ini seperti ini ya, dia banyak rongga-rongga, mampu menyimpan oksigen sehingga pertumbuhan akar ya itu sangat mudah. Kemudian kalau kita mau menanam ya, nah gampang ya para sobat. Nih contohkan, nih saya di sini ada kenikir ya, kita ambil. Nah, jadi kalau menyemai juga kan tuh, kita akan menanam ya. Nah, ini contoh saja ya para sobat ya. Kita akan menanam di sini.
misalkan pulutannya itu sudah jadi ya, kita akan menanam di sini. Nah ini ya, nah biasa kan pakai apa ya, pakai pelubang ya, tapi dengan ini, nah kita tinggal taruh belakang. Ya jadi gak ribet-ribet, kita tancapkan ya, dia membuat belahan, kita tinggal dari belakangnya. Nah ya seperti ini, kemudian angkat, dorong tuh ya. Jadi bisa pakai nanam itu lebih cepat, tancapin ya, masukin, dorong, selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.